kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman yang udah ngedukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, selamat menunaikan ibadah puasa. Buat kalian yang berpuasa, buat kalian yang umat muslim, semuanya terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan umur, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu agar lancar ibadah Ramadannya, ibadah puasanya. Mudah-mudahan puasa kali ini kita tidak diberikan halangan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan selalu, diberikan kemampuan untuk selalu menunaikan ibadah puasa ini. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, pengen sekali aku ngebahas tentang perbedaan antara bulan puasa atau berpuasa di Indonesia dan di Malaysia. Bukan mau ngebanding-bandingin ya, tetapi ini sebagai pengetahuan aja gitu, agar kita tidak minim pengetahuan gimana sih puasa di Malaysia, gimana sih Ramadan di Malaysia dan Ramadan di Indonesia gitu. Yang pasti perbedaannya memang tidak terlalu jauh, tapi pastilah ada kemiripan karena kita masih satu rumpun, masih saudara gitu, masih bertetangga atau jiran lah gitu. Pasti ada kesamaan juga, ada pasti perbedaan meskipun sedikit gitu guys gitu. Jadi teman-teman, kalau di Indonesia itu biasanya itu yang pertama pengen gue bahas itu kesehariannya. Bulan puasa itu biasanya identik dengan pasar malam kalau di Indonesia. Identik dengan pasar malam dan pasar malamnya itu full satu bulan. Jadi dari awal Ramadan itu sampai ke akhir Ramadan, sampai mau lebaran, bahkan hampir sampai lebaran gitu. Jadi full satu bulan. Sedangkan di Malaysia itu tidak ada pasar malam seperti itu, yang ada itu bazar Ramadan. Bazar Ramadan ini biasanya itu di tempat-tempat yang banyak muslimnya gitu. Seperti kalau di daerahku ini, di bagian sini ada yang namanya Permaisuri. Di situ ada stadium Kuala Lumpur, dan di sebelahnya itu pasti ada bazar Ramadan gitu. Itu sudah setiap tahun itu pasti ada. Dan di Indonesia itu tidak ada seperti itu gitu. Dan di Malaysia tidak ada pasar malam yang sampai satu bulan penuh gitu. Itu udah kebiasaan jadi udah terbiasa di Indonesia seperti itu guys. Jadi perbedaannya di situ. Bazar Ramadan ini menjual makanan itu menjelang buka puasa, buka puasa hampir seluruh Semenanjung. Dan gua nggak tahu kalau di Sabah Sarawak ya, karena aku nggak pernah sampai ke sana, jadi aku nggak mau cerita itu. Yang aku ceritakan Semenanjung aja, karena yang gua tahu tuh di Semenanjung udah setiap tahun pasti menjelang buka puasa itu, menjelang buka ya, menjelang azan maghrib itu pasti ada bazar Ramadan. Itu menjual makanan-makanan, kue mue dan semuanya lah, makanan khas Malaysia gitu. Jadi disitulah terletaknya perbedaannya juga. Kalau di Malaysia ini bukanya ini perbedaannya lagi ya. Kalau di sini sahur itu jam 6 pagi itu baru subuh guys. Di sini di Malaysia ini jam 6 pagi itu baru subuh, sedangkan di Indonesia itu udah banyak yang ke sawah, udah banyak yang ini, sebab sudah pagi kalau sudah matahari sudah mulai terbit kalau di Indonesia gitu. Tapi kalau di Malaysia ini jam 6 itu masih subuh di sini. Jadi azan subuh itu dalam 6 kurang atau 6 lebih, seperti itulah gitu. Lebihnya pun sedikit dan kurangnya pun lebih kurang 10 sampai 5 menit gitulah guys. Di Malaysia ini. Jadi perbedaannya buka puasa pun ya beda. Soalnya kalau di Indonesia itu
Di Indonesia itu mungkin 5.30 ya, 5.30 itu azan maghrib. Tapi kalau di Malaysia ini eh, kira-kira dalam lebih kurang 7.30 gitu. 7.30 ini 7.30 petang gitu. Itu baru maghrib. Jadi kita baru buka puasa guys gitu. Jadi disitulah perbedaan-perbedaannya, dan isya pun waktu sholat waktu apa memang beda. Jadi kita buka puasa dengan sahur gitu, memang beda dengan di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia jam jam 4, kalau 4 lebih lah, kadang 4.30, kadang jam 4 gitu, jam 4 pagi gitu, itu sudah subuh kalau di Indonesia. Sedangkan di Malaysia itu jam 6 pagi baru subuhnya guys gitu. Juga perbedaannya lagi di sini itu, kalau di Indonesia itu kalau bangun sahur itu biasanya di masjid-masjid itu ada biasanya tuh adalah anak-anak muda yang kreatif-kreatif itu di masjid-masjid itu biasa ngebangunin sahur. Biasanya itu pakai toa gitu ya, pakai pengeras suara, pakai mic gitu, manggil-manggil orang untuk bangun sahur gitu. Jadi gue kasih contoh ya. Sahur, 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 sahur. Ini gue karena gue pernah ngalamin seperti itu dulu. Jadi apa ya? Jadi pemanggil orang untuk sahur gitu kan. Jadi setiap masjid, musola atau surau gitu, setiap waktu sahur biasanya kalau di Indonesia tuh jam 2.30, jam 3 itu udah mulai memanggil orang untuk bangun sahur gitu. Sedangkan di Malaysia itu nggak ada guys, nggak ada. Juga ada kreativitas lain di Indonesia itu, kalau biasanya anak-anak muda lah yang buat kreativitas ini, pakai kentongan. Kentongan itu terbuat dari bambu guys, dari bambu. Jadi dari buluh kalau dari kata orang Malaysia ya. Jadi diketuk macam ini guys, diketuk tok 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 macam ini. Biasanya tuh dia sampai jalan keliling kampung itu biasanya. Dan di Malaysia di tahun lalu itu ada di sebuah rumah flat itu ada gitu, tahu entah, gue lupa tempatnya di mana, tapi juga ada, tapi nggak menyeluruh gitu guys, nggak menyeluruh, nggak hampir, nggak semuanya di Malaysia nggak seperti itu gitu. Jadi cuman ada beberapa tempat yang juga membuat kreativitas yang seperti itu, hampir sama lah seperti di Indonesia gitu guys. Jadi itulah beberapa perbedaannya gitu. Juga di sini tuh nggak ada panggilan imsak. Kalau di Indonesia itu biasanya setelah ada panggilan sahur, biasanya tuh dari 2.30 sampai pukul 3 lah gitu, ada panggilan sahur untuk ngebangunin orang sahur dari masjid-masjid, dari musola-musola atau surau lah gitu ya. Tapi kalau di Malaysia itu nggak ada. Kalau di Indonesia tuh kan biasanya kalau udah waktunya imsak itu menjelang subuh, itu biasanya ada panggilan imsak. Biasanya ada tanda-tanda untuk imsak gitu. Setiap masjid itu pasti ada. Tapi kalau di Malaysia itu nggak ada guys, nggak ada seperti itu. Biasanya langsung aja azan maghrib. Sorry, kok azan maghrib ya? Masa iya habis sahur mau buka? Minta maaf. Jadi kalau di Malaysia itu langsung azan subuh gitu guys, azan subuh. Sedangkan di Indonesia sendiri itu sebelum azan subuh itu biasanya ada panggilan imsak gitu. Biasanya tuh ada yang di masjid itu yang memanggilnya gini, imsak, sekarang sudah waktunya imsak gitu. Biasanya seperti itu. Dan juga ada yang menggunakan pengeras suara itu, yang menggunakan macam tuh guys. Jadi di Malaysia itu nggak ada seperti itu. Jadi ada beberapa perbedaan sebenarnya guys gitu. Mungkin di Indonesia kenapa diadakan seperti itu orang-orang dulu. Kalau orang-orang dulu sebelum, karena gue pernah juga dulu di kampungku ini kan termasuk kampung yang masih baru dapat listrik ya, atau apa ya. Kalau di sini apa ya, api baru masuk sana lah, lampu baru masuk sana itu sekitar tahun
2000-an lah gitu guys di tempatku itu. Jadi sebelumnya itu nggak ada lampu, nggak ada apa kalau di sini ya, lupa aku, TNB macam tuh lah, kurang lebih macam TNB itu lah. Jadi lampu baru masuk sekitar tahun 2000 atau 2000 sampai 2002 kalau nggak salah, itu baru masuk guys. Itu pun belum menyeluruh ke semuanya, belum di kampungku itu. Jadi aku tuh pernah merasakan hidup tanpa lampu guys gitu. Masa kecilku itu hidup tanpa lampu itu pernah. Jadi dulu kalau kalau di masjid-masjid itu, kalau seperti maghrib, pokoknya tem-tem mau sholat gitu, tanda-tanda untuk sholat itu biasanya pakai pakai kalau kata orang sana itu apa ya, ada juga yang pakai kentongan. Kentongan itu terbuat dari buluh itu. Biasanya itu penanda dari membangunkan sahur, terus subuh, imsak itu penandanya dari itu biasanya guys gitu. Kalau dulu sebelum ada listrik ya, sebelum ada lampu gitu di tempatku, di kampungku, entah di kampungnya kalian ya. Karena di kampungku itu termasuk kampung yang terlambat lah masuknya listrik itu, masuknya lampu itu guys. Jadi aku pernah merasakan bagaimana berpuasa ya tanpa listrik gitu. Ya gelap, enggak ada apa-apa. Kita pakai dulu lampu petromak gitu, lampu dari pakai api lah, pakai api dulunya guys. Jadi ya seperti itulah perbedaan-perbedaan sedikit, beberapa perbedaan-perbedaan dari dua negara yang bertetangga, berjiran dan bersaudara gitu guys. Kita tidak bisa menolak untuk bersaudara dengan Malaysia karena kita masih saling membutuhkan, apalagi kita sekarang masih ada di Malaysia dan orang-orang Indonesia itu sangat membutuhkan keberadaan Malaysia karena Malaysia sampai sekarang masih menjadi penampung atau menjadi tempat kerja orang-orang Indonesia mencari nafkah, mencari uang lah gitu ya, yang halal insya Allah. Jadi teman-teman terima kasih. Jadi itu sedikit perbedaan, mudah-mudahan bisa menjadi penambahan pengetahuan buat teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendukung support channel ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan kesehatan selalu. Semoga Ramadan kali ini kita bisa sehat selalu, diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari semua cobaan karena cobaan itu ya setan-setan memang terbelenggu, diikat semuanya. Diikat semuanya, tapi masih ada setan-setan yang berkeliaran guys, apalagi teman kita yang bawa TOS. Ya seperti itulah guys. Apapun itu kita harus berbahagia, berbahagia menyambut Ramadan ini karena kebahagiaan kita itu sangat berarti dan mendapat pahala yang besar banget. Itu Rasulullah sendiri yang berkata bahwa seketika Muslim berbahagia, senang gitu ketika menyambut Ramadan, dan juga jangan senang doang gitu ya, tapi juga berpuasa. Jangan ntar senang bahagia udah bulan puasa tiba-tiba nggak puasa gitu, ya nggak guna juga gitu ya. Jadi kebahagiaan itu dengan menyambut Ramadan ini juga berpuasa, menunaikan ibadah puasa dengan baik, menunaikan ibadah puasa dengan menambah-nambah amal-amal ibadah. Dan juga Rasulullah itu pernah berkata bahwa siapapun yang bahagia dalam datangnya bulan Ramadan, maka dosa-dosa yang terdahulu itu insya Allah Allah akan mengampuninya gitu. Allah akan mengampuninya semuanya gitu. Jika Rasulullah yang berkata, tidak ada yang tidak mungkin, pasti itu Allah akan mengabulkan. Allah akan sudah berjanji kepada manusianya. Allah sudah berjanji kepada Rasulullah, maka Allah tidak akan mengingkari. Allah maha menepati janji. Jangan khawatir guys gitu. Asalkan kita tetap selalu bahagia dalam menyambut Ramadan dan juga berpuasa. Jangan cuma bahagia guys. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum. Jangan lupa sholawat guys.